Sahabat Sehat Pantirapi, berjumpa kembali dengan saya, Dr. Noviani, spesialis gizi klinik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas pola makan yang tepat selama menjalani ibadah puasa. Puasa artinya tidak makan dan minum selama 14 jam dalam sehari. Jadi secara tidak langsung, kita menjalani intermittent fasting. Akan merubah sumber energi yang kita butuhkan untuk aktivitas sehari-hari dari menggunakan glukosa atau karbohidrat sebagai sumber energi dan menggantinya dengan lemak, pemecahan lemak dalam tubuh yang digunakan untuk sumber energi. Sahabat Sehat Pantirapi, menjalani ibadah puasa selain merupakan kewajiban yang harus dijalankan, juga mempunyai dampak positif bagi kesehatan. Yang pertama, berpuasa akan menurunkan berat badan. Yang kedua, berpuasa juga menurunkan risiko penyakit jantung dan diabetes. Karena dengan mengatur pola makan yang benar dan menjalani intermittent fasting, akan menurunkan kadar kolesterol, kadar LDL, kadar trigliserid, dan akan meningkatkan HDL. Apa saja yang perlu kita perhatikan untuk mempersiapkan makanan sahur kita? Yang pertama, makanlah dalam jumlah yang secukupnya, tidak berlebihan dan tidak kurang, dan jangan melewatkan makan di saat sahur. Yang kedua, komposisi makanan pastinya harus mengandung karbohidrat, lemak, dan protein. Jangan lupa menambahkan karbohidrat kompleks dalam makanan sahur yang kita konsumsi. Kalau kita sudah terbiasa dengan makanan nasi sebagai makanan pokok, boleh tetap mengkonsumsi nasi, tapi ditambah dengan sayuran. Yang kedua adalah protein. Protein bisa diperoleh dari protein hewani dan nabati. Protein hewani utamanya dari ayam, tapi tanpa kulitnya ya. Ikan air tawar, ikan air laut, telur, atau daging yang lain. Sedangkan untuk protein nabati dapat kita peroleh dari tahu, tempe, atau kacang-kacangan. Dan yang terakhir adalah lemak. Tidak disarankan menggunakan lemak yang berlebihan pada saat sahur. Jadi mengkonsumsi lemak secukupnya saja. Tidak disarankan semua protein yang dikonsumsi diolah dengan cara deep frying, tapi lebih baik dikukus atau dipanggang atau di oven. Yang berikutnya perlu diperhatikan konsumsi kafein. Kafein mempunyai sifat diuretik. Bila kita mengkonsumsi kafein pada saat sahur, akan memungkinkan kita akan lebih banyak buang air kecil pada saat menjalani ibadah puasa, sehingga tidak disarankan kita mengkonsumsi makanan atau minuman sumber kafein, baik dari kopi, teh, ataupun coklat. Jangan lupa juga mencukupi kebutuhan air untuk persiapan 14 jam puasa ke depannya. Juga tidak disarankan untuk mengkonsumsi makanan pedas, terutama pada bapak atau ibu yang sebelumnya mempunyai riwayat penyakit gastritis atau MAH. Yang berikutnya kita bahas pada saat berbuka. Berbuka biasanya diawali dengan yang manis. Disarankan mengkonsumsi buah yang manis pada saat berbuka. Kemudian dapat dilanjutkan dengan makanan utama. Seperti pada saat sahur, juga disarankan makanan utama pada saat berbuka tidak berlebihan dan mengandung komposisi nutrisi gizi seimbang, juga dari karbohidrat, lemak, dan protein. Perlu diingatkan juga pada saat berbuka bukan menyiapkan makanan untuk berpesta. Jadi makanlah dalam jumlah yang secukupnya. Nah, jadi tidak hanya makanan, tapi kebutuhan cairan juga perlu diperhatikan. Apa saja yang perlu diperhatikan selain makanan pada saat berpuasa? Juga jangan lupa aktivitas fisik. Dalam hal ini ditekankan adalah olahraga. Perlu juga melanjutkan kebiasaan olahraga yang sebelumnya rutin dilakukan pada saat sebelum berpuasa untuk menjaga kebugaran tubuh. Olahraga lebih disarankan
sebelum berbuka puasa. Cukup dengan olahraga ringan, dapat dengan olahraga endurance seperti jalan santai, bersepeda santai, atau treadmill sebelum berbuka puasa. Frekuensinya bisa 3-5 kali dalam seminggu. Yang sering menjadi pertanyaan, bagaimana menjalankan ibadah puasa bila mempunyai riwayat penyakit MAH? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk persiapan makanan sahur, tidak diperbolehkan makanan yang terlalu pedas, makanan yang mengandung kafein, makanan dan minuman yang mengandung kafein, dan juga lemak yang berlebihan. Timbulnya gastritis salah satunya dipicu oleh produksi asam lambung yang berlebihan. Dengan kita berpuasa, secara fisiologis asam lambung kita seharusnya akan berkurang. Tapi apabila selama menjalani ibadah puasa, kita hanya memikirkan makanan dan minuman apa yang akan kita konsumsi untuk berbuka, itu secara tidak langsung akan meningkatkan produksi asam lambung dan enzim pencernaan yang lain. Jadi sebaiknya itu juga perlu diperhatikan supaya asam lambungnya tidak berproduksi berlebihan sebelum kita berbuka puasa. Dan yang ketiga juga selama berpuasa, selain menahan makan dan minum, selain menahan dahaga dan lapar, juga menenangkan pikiran. Jadi dengan kita dalam keadaan rileks, dalam keadaan beribadah, otomatis juga asam lambung kita akan menyesuaikan atau berkurang dibandingkan sebelumnya. Selain gastritis, penyakit kedua yang sering ditanyakan selama berpuasa adalah diabetes. Kapan pasien diabetes boleh menjalani ibadah puasa? Yang pertama, dipastikan bahwa pada saat berpuasa pasien tersebut tidak dalam kondisi menggunakan insulin untuk terapinya. Yang kedua, dipastikan tidak ada penyakit lain selain diabetes seperti penyakit jantung, penyakit stroke, ataupun gangguan ginjal. Yang ketiga, sebaiknya dikonsultasikan dahulu dengan dokter yang biasa merawat untuk diabetesnya, apakah dalam kondisi saat itu sudah diperkenankan untuk menjalani ibadah puasa. Demikian tips pola makan sehat selama berpuasa yang dapat saya sampaikan. Apabila sahabat Panti Rapi mempunyai pertanyaan seputar makanan dan minuman selama berpuasa, dapat konsultasi ke Poli Gizi di Rumah Sakit Panti Rapi.